Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berjudul Dompet Amal Poli Batam akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek PR kami. Dan tidak lupa pula kepada manajer proyek kami, yaitu Pak Sudah Irawan, yang telah membantu menyelesaikan proyek akhir kami. Dan kami akan memperkenalkan diri. Saya Rizla Ananda sebagai ketua tim. Saya Magdalena Pardosi sebagai anggota. Saya Surajulan Saputra. Saya Rajana Tamunan. Dan kami akan mempresentasikan hasil akhir proyek kami yang dimulai dari Magdalena. Pada Magdalena dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat. Di sini ada 5 poin. Yang pertama di deskripsi singkat proyek, yang kedua ada desain Figma dan implementasi, yang ketiga ada capaian proyek, yang keempat ada riwayat pengerjaan, dan yang kelima ada implementasi. Untuk yang pertama, deskripsi singkat proyek. Dompet Amal Poli Batam adalah sebuah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengelola dana iuran karyawan Poli Batam. Website ini bisa diakses oleh admin dan karyawan Poli Batam. Website DAP yang kami bangun memiliki sifat yang responsif dan transparan sehingga admin dan karyawan Poli Batam bisa mengetahui dana keluar masuk dan seluruh data laporan yang dimasukkan oleh karyawan Poli Batam. Selanjutnya desain Figma. Di sini kami telah membuat desain Figma sebagai rancangan awal dalam membangun website aplikasi Dompet Amal Poli Batam. Ada tampilan utama di mana menampilkan menu login yang apabila diklik akan menampilkan tampilan login. Di sini user, karyawan, dan admin bisa memasukkan username dan password. Dan apabila user belum memiliki akun, maka dapat mengklik tampilan register. Di sini bisa memasukkan username, password, dan juga email. Selanjutnya ada tampilan data tambah user yang digunakan untuk menampilkan data pengguna aplikasi Dompet Amal. Yang kedua ada tampilan laporan yang menampilkan data lengkap, dana keluar masuk, dan penggunaan Dompet Amal Poli Batam. Dan yang ketiga ada tampilan data pengajuan di mana menampilkan data konfirmasi pengajuan karyawan. Selanjutnya, tampilan kriteria bantuan. Di sini menampilkan data konfirmasi kriteria bantuan yang diajukan oleh karyawan, dan ada tampilan dashboard sebagai tampilan awal saat kita memasuki website Dompet Amal Poli Batam. Implementasi aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan implementasi yang kami gunakan dalam mata kuliah yang diminta oleh dosen mata kuliah. Yang pertama ada implementasi mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sebelah saya ada source code koneksi PHP yang digunakan untuk mengeksekusi hapus data. Selanjutnya, implementasi mata kuliah dasar pemrograman web. Kami di sini menggunakan implementasi session. Di sebelah saya ada source code. Di atas masuk session dan akan menampilkan tampilan seperti berikut. Session berfungsi untuk menampilkan nama dari user yang login ke dalam aplikasi Dompet Amal. Selanjutnya implementasi mata kuliah struktur data. Di sini kami menggunakan implementasi fungsi ArrayList. Berikut adalah source code-nya. Baik, selanjutnya untuk capaian proyek akan dilanjutkan oleh teman saya Surya. Untuk Surya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan capaian proyek dari Dompet Amal Poli Batam yang telah kami buat. Berikut ini adalah tampilan awal dari aplikasi Dompet Amal Poli Batam. Di tampilan ini kami memiliki slogan dari kita untuk kita Politeknik Negeri Batam. Lalu ada tampilan kontak us. Tampilan kontak us ini berada di bagian awal web yang berfungsi sebagai saluran komunikasi penting antara pengguna dan pemilik situs, dan memberikan kesempatan pengguna untuk mengajukan pertanyaan,
umpan balik, atau bisa jadi menjalin bisnis. Selanjutnya ada tampilan login dan register. Pada bagian login, user memasukkan username dan password apabila sudah mendaftar, dan jika belum mendaftar, user bisa mengklik register dan mengisi data berupa nama, username, password, dan sebagainya, Pak. Lalu di tampilan dashboard ini menampilkan total dana masuk dan keluar dari pemilik akun ini. Next. Lalu ada tampilan data tambah kriteria dan informasi data pengguna. Di tampilan data tambah kriteria, user bisa menambahkan kriteria bantuan apa yang diinginkan dengan mengklik tambah data. Lalu di bagian informasi data pengguna, iuran tiap anggotanya itu bisa melebihi 100.000 per bulan berapa sesuai kemampuannya, dan bisa menambah anggota dengan mengklik tambah pengguna. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Roy Jonathan. Jadi berikut saya akan melanjutkan bagian dari capaian proyek kami, yaitu di bagian tampilan data konfirmasi pengajuan karyawan. Jadi di bagian tampilan konfirmasi pengajuan karyawan ini kita bisa melakukan pengajuan dengan mengklik tanda pengajuan yang ada di web seperti ini. Lalu di bagian laporan, bagian laporan ini ini menampilkan data lengkap mulai dari pengajuan, nama, tanggal, dan lain sebagainya. Baik, berikut riwayat pengerjaan proyek kelompok kami selama 1 semester yang sudah dikerjakan dengan hasil yang 100% selesai. Baik, berikut riwayat pengerjaan kami selama 1 semester, yaitu mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan testing. Berikut adalah tanggal yang kami isi dan beberapa hasil yang kami kerjakan selama 1 semester ini. Berikutnya itu ada aplikasi version history. Ini adalah peran-peran dan tugas anggota kelompok kami selama mengerjakan aplikasi web DAP ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang diucapkan, terima kasih. Berikutnya kami akan melanjutkan demo aplikasi dari yang akan disampaikan oleh ketua kelompok kami, Rizla.